seperti main layang-layang tapi di bawah laut. Om ini Om, udah di permukaan ini Om. Om, cepat Om. Om ini, aduh ngelawan. Pulau Sumatera selalu menarik untuk dijelajahi. Menempuh 6 jam perjalanan darat dan laut dari pusat Provinsi Jambi, saya tiba di Desa Air Hitam Laut, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan warga Air Hitam Laut sedang membawa menara adat Madi Safar yang akan digunakan untuk acara utama nanti menuju ke pantai Air Hitam Laut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebelum puncak acara, warga akan membawa sebuah menara yang menjadi ikon tradisi Mandi Safar. Keluar dari muara sungai, keseimbangan saya mulai goyah. Tandanya menara sudah memasuki perairan laut. Disambut masyarakat juga nih untuk bantuin bawa menara adat ini balik tembok. Setelah melewati sungai dan laut, akhirnya menara tiba di Pantai Babu Salam, tempat berlangsungnya puncak acara Mandi Safar esok hari. Sebelum puncak acara Mandi Safar dimulai, berbagai kegiatan diselenggarakan untuk meramaikan acara. Salah satunya tradisi lari melanjong. Masih dalam rangkaian tradisi Mandi Safar, sekarang saya sedang melihat perlombaan lari melanjong. Bapak-bapak dari garis kelapa-kelapa ini sampai dari akhir. Ikuti saya jejak batu. Lari melanjong merupakan permainan tradisional yang diangkat dari keseharian masyarakat Air Hitam Laut, yaitu memungut kelapa di kebun. Nah ini nih, karena masyarakat di sini salah satu mata pencariannya adalah petani kelapa, jadi memang dijadikan untuk permainan tradisional seperti ini nih. Meriah sekali, seru sekali, saya nggak ikutan aja udah kebawa atmosfer happy-nya. Siap ya Bang? Oke. Peserta akan balap lari secara estafet. Tak sekadar berlari, peserta harus adu cepat memungut kelapa dan membawanya dengan keranjang. Siapa paling cepat kembali tanpa meninggalkan kelapa, dialah yang menjadi pemenang. Bang Tata ini memang biasa. Balik lagi. Meskipun ini belum acara puncaknya Madi Safar, tapi memang acara ini lari melanjong sangat-sangat seru sekali dan menjadi penyemangat untuk acara utama nanti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Islam. Pada bulan ini masyarakat Air Hitam Laut biasa melakukan tradisi Mandi Safar dan sudah berlangsung sejak tahun 1965.
Tradisi ini dibawa oleh nenek moyang masyarakat air hitam laut yang berasal dari suku Bugis. Mereka yang datang akan diberikan selembar daun doa. Oke, ini saya sudah dibagikan daun doa yang biasa diberi ke para tamu sebelum acara dimulai. Ini adalah daun mangga yang sudah berisi doa-doa. Untuk laki-laki, daun dia akan diikat dengan kain putih di kepala. Sedangkan perempuan akan diikatkan ke lengan sebelah kanan. Ini dia yang ditunggu masyarakat. Menara adat sudah mulai dibawa ke laut, tandanya mandi safar telah dimulai. Ikuti jejak saya, jejak foto. Menara Tunggal mempunyai makna keesaan Tuhan, sekaligus lambang kebersamaan dan persatuan masyarakat air hitam laut. Di sini nggak sanggup saya. Medannya makin berlumpur, padahal udah deket lagi nih. Depan kita udah air. Tahun ini pantai surut cukup jauh, membuat masyarakat kewalahan mengangkat menara menuju air. Ini puluhan orang aja yang ngangkat, begitu kena medan lumpur udah susah banget. Kalau ditarik nggak bisa, diangkat juga berat. Masyarakat silih berganti mengangkat menara menuju air laut. Budaya gotong royong masih terjaga dalam sendi kehidupan masyarakat air hitam laut. Menara adatnya sedikit lagi udah sampai air. Terlihat kakak-kakak berlumpur penuh lumpur semua, tapi semangatnya nggak pernah tersurut. Menara sudah mengapung di atas air. Tandanya acara puncak akan segera dimulai. Akhirnya saya kebagian juga telurnya, tadi langsung rebutan semua. Naik-naik ke menara adat nih. Yeay, dapat berkah ini saya semoga ya. Ini sebenarnya telur-telurnya harus dibagikan sama pemimpin negeri. Tapi karena euforia masyarakatnya, semua udah gak sabaran. Langsung rebutan telurnya. Menara sudah dibawa ke laut dan telur sudah dibagi. Kini masyarakat larut dalam kegembiraan mandi safar. Jadi mandi safar ini sebenarnya dulu dilakukan untuk menolak bala, tapi seiring berjalannya waktu dijadikan budaya setiap tahunnya untuk mempererat tali persaudaraan antar sesama. Dan ini memang banyak banget yang datang dari berbagai desa bahkan luar daerah. Petualangan saya berlanjut ke Desa Majelis Hidayah, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain potensi perikanan khas muara Sungai Batanghari, desa ini juga dikenal sebagai penghasil buah kelapa. Wah! Oke. Ini dia. Ini emang beda sekali ya panennya, pakai galah dan yang di bawah harus waspada. Di kebun seluas 1,5 hektar ini terdapat lebih dari 200 batang pohon jenis kelapa dalam. Saya nggak kuat kalau sendirian. Nih kalau kita udah menentukan titik kelapanya, kita ngegalanya harus dari bagian samping atau belakangnya biar aman. Wow, itu dia. Berbeda dengan jenis kelapa hibrida, kelapa dalam mempunyai batang pohon yang lebih tinggi dan buah yang lebih besar. Kebiasaan petani di sini memanennya menggunakan galah bersabit pada ujungnya, karena menurut mereka,
Prosesnya lebih cepat dibanding dengan cara dipetik satu persatu. Kalau udah seperti ini, kita kumpulkan, kita lempar ke satu titik dan nanti kita masukkan ke dalam parit. Pakai ini nih, tojo namanya, tombak untuk kelapa. Dan ini memang ringan banget karena kelapa yang kita ambil yang tua-tua. Salah satu penandanya, kalau dikocok-kocok ada suaranya seperti gemercik air ya. Nih, udah tua ini. Lanjut Mas. 3 bulan sekali, petani dapat memanen 3 janjang kelapa di setiap pohonnya. Bagian paling serunya karena kita sampai nyebur-nyebur parit ini untuk menggiring kelapa-kelapa sampai ke titik akhir. Dan ini memang kalau lagi musim panen bisa dapat sampai 8.000 butir. Jadi kalau angkat satu-satu kan repot ya. Kita memanfaatkan parit ini untuk jalurnya kelapa-kelapa. Petani kelapa di desa ini memanfaatkan fenomena pasang surut air laut untuk membawa hasil panennya. Cara sederhana ini dilakukan dengan membuat parit di sekeliling kebun. Ini sebenarnya kondisi airnya lagi konda ya Mas? Konda itu pasang enggak, surut enggak, jadi tanggung. Nah kalau udah seperti ini, kelapanya nggak bisa jalan sendiri, jadi kita harus ikut masuk menggiring seperti ini. Saat air laut pasang, parit akan dibanjiri air dari sungai yang akan menghanyutkan ribuan kelapa ini menuju ke titik pengepulan. Giring ternak kan udah biasa ya. Berat sih enggak, cuman pijakan kita ini lumpur semua, jadi begini nih effortnya. Kita udah sampai di titik akhir dan kelapa-kelapa yang tadi kita giring udah terkumpul semua memanjang sampai ke sana. Di sini kita kupas-kupas dulu kelapanya dan nanti dikasih ke ibu-ibu untuk dipilih lagi isinya. Saat harga kelapa sedang anjlok, petani memilih memanen kelapa untuk dijadikan kopra. Setelah ikut panen, siang ini saya akan ikut membuat cemilan khas pesisir Tanjung Jabung Timur dari air kelapa. Sekarang kita mau bikin gula palu sama ahlinya nih, Bu Ita. Dan ini kita lagi nyiapin palunya. Jadi palu ini adalah bambu yang nanti kita gunakan untuk menggulung gulanya saat udah jadi ya Ibu. Gulanya langsung masuk ya. Ini sebenarnya masaknya simpel banget, tinggal masukkan air kelapa dan juga gula, tapi apinya harus tepat karena kalau terlalu besar akan hangus. Tidak seperti merebus air nira, air kelapa tidak bisa mengental tanpa tambahan gula pasir di dalamnya. Udah setengah jam nih, air kelapa dan gula sudah menjadi karamel. Kalau kayak begini harus cepet-cepet diangkat. Oke, taruh mana Bu? Masuk situ ya. Supaya tidak lengket, dinginkan gula palu cair ke dalam wadah yang sudah dilapisi oleh minyak sayur. Oke. Ini yang ditunggu-tunggu, menikmati gula palu. Ini harus digerakkan, terus kalau diem aja dia akan cepet kalau digerakkan mengering. Cepat mengering. Ini yang udah jadinya, dia mengeras dan warnanya jadi putih seperti ini. Jangan dilihat dari bentuknya, tapi rasanya. Kita coba aja yuk Mas. Enak banget. Ini tuh manisnya beda, rasa kelapanya juga kerasa banget, terus nggak sakit di tenggorokan. Kalau teksturnya kayak kue, masa kayak kue kering.
Perpaduan manis dan gurih gula palu membuat cemilan ini memiliki rasa yang khas. Siapa sangka air kelapa bisa digunakan sebagai makanan khas, yaitu gula palu yang memiliki kandungan gula dan juga air kelapa yang tentunya menambah energi kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Om, ini Om, udah di permukaan ini Om. Mantap, seneng banget aku. Wow, cuminya ngelawan padahal tadi udah di permukaan. Yeay! Dari daratan Sumatera, petualangan saya lanjutkan untuk mengeksplor kawasan pesisir Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebagai masyarakat pesisir, mata pencaharian utama warga Desa Bama adalah hasil laut. Di sini terkenal sekali akan kekayaan baharinya yang membuat saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk mengeksplor bawah laut pulau ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kita pasang umpan ya Om. Punya saya mana ini? Kasih dua. Kalau besar satu. Kalau besar satu aja ya. Satu aja. Oh, pasangnya di situ. Nelayan harus betul-betul memahami pergerakan dan kebiasaan hewan bertentakel banyak ini, sehingga mereka memiliki trik khusus untuk memancing cumi. Nih, alat yang digunakan untuk memancing cumi di sini namanya pentul. Terdiri dari mata kail yang banyak sekali dan umpannya ikan bedu ini kita masukkan ke sebelah sini. Seperti ini. Cumi-cumi cenderung lebih aktif di malam hari, sehingga untuk memancing di pagi atau siang hari, nelayan harus menggunakan umpan yang tepat. Bisa dipasang satu aja kalau ikannya besar atau dua kalau ukurannya sedang-sedang seperti ini. Dari sini aja ya, jarak segini, aromanya ikan bedu ini kuat banget amisnya. Ini pasti cumi-cuminya pada kelaparan langsung makan ini ya. Dari para nelayan lokal, saya belajar cara memancing cumi dengan teknik yang baru saya lihat, yaitu menggunakan senar panjang untuk umpan kail dan jerigen sebagai pertanda bahwa cumi telah berhasil tertangkap. Oke. Lepas. Diulur terus. Jadi pentul itu semacam jangkar juga ya, Ya. karena dia itu berat ya. Berat. Oh, ya. Ya. Ini sistemnya itu senar kita diulur sepanjang mungkin dan karena tadi pentul bagian bawahnya itu berat, jadi fungsinya juga sebagai jangkar. Jadi nggak bakal hilang nanti jerigen kita ya Om. Wis. Ini berapa meter panjangnya Om? Itu kami sudah meter pakai depan, pakai tangan nih. Ini nggak main-main loh panjangnya senar pancing kita karena satu jerigen ini bisa mencapai 119 depa. Diulurnya sampai habis. Saya buang ya. Jika setiap jerigen menggunakan satu rol tali dengan panjang 119 depa, maka panjang tali pancing yang kami gunakan setara dengan 214 meter. Jago banget, mesti banget ya Om. Saya pegang arm aja deh. Sudah semua dilepaskan pancing dan jerigennya. Semoga dapat cumi yang banyak. Kita tunggu ya Om. Berapa lama nunggunya? Dia kasih kalau dia makan ya. Sesuai rezekinya. Oke. Setelah umpan diletakkan, saya dan nelayan harus menunggu dengan sabar. Proses ini memakan waktu tidak sebentar, hingga cumi mendekat dan memakan umpan yang telah disediakan. Sekarang kita mau ngecek nih, jerigennya udah terlihat miring, itu tandanya bakalan ada cumi. Wow. Kondisi ombaknya makin kencang. Hari ini sepertinya akan jadi hari keberuntungan saya. Gimana cara nariknya supaya Batal, tidak putus?
Terus, oh harus ditarik ulur ya? Oh begitu. Kalau dia bawa, Hah? Ulur dulu. ulur dulu. Oh, begitu supaya tidak putus. Ya, nah, Kita dia punya terlepas, senar. ya. Om ini om, udah di permukaan ini om. Om, cepat om. Om ini, aduh melawan. Lepas ini. Lepas. Aduh. Wow, cuminya ngelawan padahal tadi udah di permukaan. Hampir kelilit tangan saya. Tombak ya. Oke, om saya jagain om tombak. Yes. Wow, tintanya langsung keluar. Wow, tintanya keluar banyak banget. Jadi begitu. Pas sudah sampai di permukaan harus cepat-cepat ditombak. Kalau enggak bisa selepas. Kan dia perlawanannya astaga. Om, gimana om? Om, aduh miring banget lagi nih. Wih, wah. Hati-hati. Wah, mantap. Yeay. Wah, besar banget. Yeay. Berat banget. Serius om, ini berat banget om. Om, kerja keras kita. Bayarkan, lihat dong, cuminya gede banget. Ini berapa kilo ya? Sekitar 7. 7 kilo? 7, 8. Wow, lihat deh. Aduh. Ke bawah om, kita harus berdua ngangkatnya nih, karena ini berat banget. Apa kalau di sini sebutannya? Kapak lolong. Kapak lolong. Iya. Cumi-cumi di sini sebutannya kapak lolong. Ini menjadi salah satu tangkapan yang istimewa di Desa Bama. Karena lihat sendiri nih, ukurannya luar biasa besar. Mantap, seneng banget aku. Supaya lebih Bergerak. Oh iya. Tebak sebelah mana om? kepalanya itu di Sebelah- bawah. Nah, kepala ini ya? tengah itu. Oke, saya tebak ya om. Nah, Ketika merasa terancam, cumi akan segera merespons dengan cara menyemburkan tinta hitam pekat ke sekitarnya. Ini adalah tindakan instan yang bertujuan untuk mengaburkan penglihatan lawan, memberikan kesempatan bagi cumi untuk melarikan diri. Tinta yang dikeluarkan oleh cumi memiliki bau yang kuat. Jackpot! Saya dimandiin tintanya. Saya dan nelayan di sini sungguh mujur hari ini. Besar sekali dapatnya. Dapat lagi besar banget, ukurannya sama seperti yang tadi ya om. ya. Ternyata menobak cumi itu bukan perkara mudah. Tadi saya coba, memang harus tepat sekali di bagian kepala atau bagian samping seperti ini. Karena kalau tidak, dia akan melawan. Tadi saya udah kena semprot tintanya itu ya. Tapi untungnya dapat. Luar biasa ini. Ya. Jumba-jumba. Berat cumi yang kami dapatkan beragam, mulai dari 7 hingga lebih dari 10 kilo. Jika sedang beruntung, nelayan bahkan bisa mendapatkan cumi berukuran mencapai 20 kilo per ekor. Ini yang ukuran 6 kilo aja dibandingin dengan badan saya. Mirip-mirip ya besarnya. Nih. Wah, udah cantik banget nih warnanya. Ini tuh lembut, tapi memang karakteristik cumi-cumi memang kenyal-kenyal begitu. Apalagi masih ada rasa manisnya. Kalau biasanya saya makan kambing guling, kali ini yang kita makan cumi guling ya Om. Sebelum mengolah cumi raksasa ini ada treatment khususnya nih. Kita harus membersihkan tintanya dan juga jeroannya di bagian dalam ini.
Nih, ini tali tintanya udah keluar. Banyak banget tintanya. Saya kira nih cumi raksasa ini pas dibuka dalamnya banyak ikan-ikan kecil gitu ya. Ternyata enggak, kosong. Tapi ini udah bersih, full. Dagingnya udah bisa langsung kita masak ya? Iya. Oke. Sebelum diolah, cumi harus direbus Mandi, terlebih Umi, dahulu. siap aja apinya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa daging cumi menjadi lebih empuk serta untuk menghilangkan bau amis yang mungkin ada pada dagingnya. Ini penggorengan sebesar ini aja masih nggak cukup untuk menampung cuminya. Jadi cuminya harus direbus dulu dan kemudian hari ini kita mau bikin cumi guling. Nanti akan kita panggang. Kira-kira mungkin setengah jam ya Om? Setengah jam direbus. Meski masih segar dan memiliki rasa umami, saya tetap membuat bumbu untuk menambah cita rasa pada cumi. Bumbu kuning jadi andalan saya kali ini. Sedapnya ya pasti. Memanggang cumi adalah salah satu cara yang populer untuk memasak cumi karena memberikan rasa yang lezat dan tekstur yang kenyal. Apalagi cumi kali ini memiliki ukuran yang jumbo. Rasanya sayang kalau harus dipotong. Kalau biasanya saya makan kambing guling, kali ini yang kita makan cumi guling ya Om. Wah, udah cantik banget nih warnanya. Kita tes dulu, sudah matang belum? Coba Om, kita. Udah lembut nih. Nah, karena tadi udah direbus juga, sekarang cukup waktu setengah jam saja cuminya udah kemerahan dan mateng nih. Udah siap kita angkat. Ayo Om, kita santap. Ayo Om. Kita duduknya menghadap ke sana ya. Ini. Oke. Ayo makan. Kotek dulu yang bagian sini. Cuman tekstur dagingnya ini tuh lembut. Tapi memang karakteristik cumi-cumi memang kenyal-kenyal begitu. Apalagi masih ada rasa manisnya itu. Perfect lah pokoknya ini. Enak banget ya. Bagaimana Om? Daging cumi yang kenyal namun tetap lembut dengan lapisan bumbu kuning yang meresap sempurna memberikan sensasi yang memikat di setiap gigitannya. Kalau dibandingkan dengan beberapa ikan besar yang pernah saya makan, cumi ini tuh rasanya nggak berubah gitu. Kalau ikan-ikan besar biasanya kan ada mungkin pahit, terus teksturnya liat. Tapi kalau ini masih manis, walaupun teksturnya sedikit chewy tapi tidak merubah rasanya. Tetap enak. Kombinasi antara rempah-rempah yang berpadu sempurna dengan rasa asin manis dari cumi menciptakan eksplorasi rasa yang menggoyang lidah. Wah, seru sekali. Hari ini saya sudah membuktikan hasil kekayaan laut bumi Flores Timur. Nih, kita udah dapetin cumi yang ukurannya jumbo seperti ini. Apalagi dimakannya bersama-sama dengan keluarga baru saya di Desa Bama. Saya semakin menantikan nih petualangan saya selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang.